Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis dari case 3 yaitu lingkungan eksternal perusahaan, visi dan misi perusahaan DHL. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rizky Aditya dengan NIM akhir 086 dan Agung Gumelar NIM akhir 088. Selanjutnya ada Wahyudin dengan NIM akhir 089. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang pertama ada aspek apa dari strategi DHL untuk memasuki Amerika Serikat, segmen yang mencerminkan strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Untuk strategi berbiaya rendah, DHL telah menginvestasikan 1,9 miliar dolar dalam proyek-proyek besar di Amerika Serikat dan Kanada, termasuk konsolidasi penerbangan di pusatnya di Wilmington, Ohio, dan 4 gerbang yang berlokasi strategis di New York, Miami, Los Angeles, dan San Francisco dengan berinvestasi. Kemudian untuk strategi diferensiasinya yaitu strategi diferensiasi DHL ketika bersaing dengan UPS adalah menginvestasikan 1,9 miliar untuk meningkatkan infrastruktur dan menjalankan kampanye media senilai 150 juta dolar. DHL bertujuan untuk meningkatkan layanan pelanggan, mengembangkan bisnisnya di Amerika Serikat dan menciptakan tenaga kerja yang lebih ramah. Next. Kemudian apakah ada aspek yang tampak mencerminkan strategi fokus? Menurut kami ada 4 ya. Yang pertama ada DHL menghabiskan 150 juta setiap tahun untuk kampanye iklan untuk mengubah UPS dan FedEx. Kemudian yang kedua ada bangun bangun jaringan truk yang lebih kuat di pegunungan Rocky dan Midwest, pembukaan hubungan udara di pantai barat. Kemudian ada fokus pada bisnis kecil dengan menawarkan layanan yang lebih personal. Kemudian ada DHL bertujuan untuk merebut 12 sampai 14% pasar dalam 5 tahun, naik 7% pada 2005. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, di sini ada pertanyaan bagaimana DHL memasukkan kecepatan ke dalam keseluruhan strategi. DHL mempercepat pengiriman paket tujuan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Jan Wilkel, jika jika kami tidak memiliki sistem penjemputan dan pengiriman yang efisien di Amerika Serikat, maka DHL sangat sulit untuk mempertahankan posisinya di nomor 1. Selanjutnya, apa keunggulan kompetitif DHL yang paling penting? Apakah mereka paling cocok untuk industri yang matang atau industri yang sedang berkembang? Dengan cara apa kelompok kalian mencirikan pasar parcel Amerika Serikat dan parcel global? Jadi, menurut kami, DHL lebih baik dalam hal transportasi udara. Tetapi DHL selalu berusaha untuk mengembangkan bisnis transportasi daratnya agar lebih sesuai dengan industri yang berkembang. Itu juga bisa bersaing dengan 2 perusahaan besar yang sudah ada di Amerika Serikat. Pasar parcel Amerika Serikat lebih fokus pada transportasi darat, sedangkan pasar parcel global lebih fokus pada transportasi udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini bagaimana kemungkinan DHL akan berhasil? Faktor kunci apa yang akan menentukan itu? Dalam manajemen berkonsentrasi untuk mengintegrasikan dua perusahaan ke dalam jaringan di seluruh dunia. Untuk membangun jaringan darat, DHL harus menguasai ekonomi di AS. Karena jika HDL tidak bisa menguasai ekonomi di AS, itu berarti HDL tidak sepenuhnya kompetitif di Asia ataupun di Eropa. Selanjutnya, DHL datang kepada Anda untuk meminta nasihat. Apakah mereka harus melanjutkan fokus global pada paket dan pos kilat atau mendiferensiasikan aktivitas bisnis mereka ke jenis bisnis lain? Apa yang akan Anda sarankan dan mengapa?
Kelompok kami sebaiknya DHL melanjutkan fokus global pada paket dan pos kilat dengan lebih mengembangkan bisnisnya agar bisa mencapai tujuannya untuk menguasai ekonomi di AS, yaitu pengiriman dengan transportasi darat, karena DHL sudah hampir menguasai pangsa pasar global, sehingga jika lebih dikembangkan lagi, DHL dapat menguasai pasar global sepenuhnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.